dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster Aci dan kesembilan jubilaris lainnya dan para suster RVM yang terkasih, keluarga yang terkasih dalam Kristus. Kita lihat tema ini, kasih karunia Tuhan kita telah melimpah. Itu berarti kita sadar bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita, dan bukan mengasihi kita sedikit-sedikit, tetapi mengasihi kita secara melimpah. Orang yang terpinggirkan pasti terpenuhi, sehingga kita harus bersyukur karena kasih Tuhan melimpah kepada kita. Baiklah keluarga dan para suster sekalian yang terkasih, sebelum kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini, kita mohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Jadi Rasul-Mu, semoga dengan pertolongan, teladan dan doanya, kami, khususnya suster-suster yang merayakan pesta perak hidup membiaranya, Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan Injil diambil dari Injil Santo Matius
dan 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih Pater. Ini kakak Pater yang terkasih, jadi saya tidak bisa tunggu gape-gape. Saya langsung taat. Jadi, selamat malam Kak Pater, selamat malam kakak adik, om tante, dan semua yang hadir di sini. Kesembilan teman saya yang lain sudah di tempat masing-masing, jadi hanya 9 yang sempat hadir di sini, dan juga ada formator saya, formator dari awal, postulan Suster Agnes Watun, yang pakai jas hitam dan para suster yang lain yang hadir, dan juga semua yang hadir pada malam ini. Saya percaya semuanya hadir karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, sehingga semua ini boleh terjadi. Jadi karena kasih karunia Tuhan juga, kejadian tanggal 15 September 2021 di Gereja Santa Maria Assunta boleh berjalan dengan baik, dan juga karena kasih karunia Tuhan sehingga perjalanan kami ke tempat ini boleh kami tiba dengan selamat, dan kami juga boleh bersenang-senang sepanjang pagi hingga siang tadi. Ya, kami berkeliling di kota Lembata, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan karena kasih karunia Tuhan juga saya dilahirkan di dunia ini oleh pasangan Bapak Hendrikus Ani Karamora dan Mama Cecilia Tolok tanggal 2 Januari 1976, 47 tahun yang lalu di Rumah Sakit Bukit. Jadi saya lahir di sini, hanya 10 bulan saya sudah berpindah bersama keluarga ke Atambua. Jadi benih panggilan saya rasa bertumbuh di sana, karena saya bersekolah di TK SSPS Atambua. Jadi saya tertarik dengan para suster, lalu kemudian hilang masa remaja saya sibuk dengan pertumbuhan saya, dan itu kembali ketika saya sudah SMA, sehingga saya kembali menghadiri aksi panggilan di SSPS biara yang ada satu-satunya waktu itu di kota Atambua. Setelah menghadiri itu, kakak sulung saya, Pak Ferdinandus Karangora, waktu itu kuliah di Kupang, pulang dan mendengar bahwa saya tertarik untuk masuk biara. Dia mengatakan kalau mau ada RVM tapi bahasa Inggris. Saya bilang oke, itu saja. Jadi tanggal 24 November 1994 itu ulang tahun mama saya. Bapak dan mama saya menghantar saya ke biara. Jadi 25 tahun sebenarnya kami sudah hidup di biara RVM 28 tahun. Ya, karena masa formasi awal 3 tahun, lalu
mengkaulkan, kami mengikrarkan kaul 98 sehingga hitung dari kaul pertama. Dan memang selama 28 tahun ini tidak hanya hot mix, tetapi juga ada kerikil-kerikil yang kami lewati, saya dan teman-teman, tetapi puji Tuhan sehingga kami bisa bertahan sampai sekarang. Ya, awalnya kami 23 orang. Lalu ketika mengikrarkan kaul pertama kami tinggal 21 orang. Lalu ketika mengikrarkan kaul kekal kami 19 orang. Dan yang bertahan sampai 25 tahun kami 17 orang. Dari itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan dan terima kasih banyak. Ini juga tidak akan terjadi kalau tidak ada dukungan dari orang tua, kakak adik, ipar, dan semuanya, keluarga, om, tante, dan semua yang pernah kami temui dan pernah kita jalin relasi dan hidup bersama. Dan itu tetap kami mohon untuk doa dan dukungan sehingga kami boleh berakhir dengan hidup ini dengan baik, dengan setia, dengan taat akan ketiga kaul yang kami ikrarkan, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Saya kira itu saja kisah perjalanan kami. Terima kasih. Selamat malam. Sister Aci menghabiskan masa remaja dan sekolahnya di Atambua, sehingga mungkin keluarga dan sekaligus kemudian masuk suster. Jadi mungkin keluarga besar belum terlalu tahu dia. Tetapi malam ini kita tahu dia, kita mencintai dia, dan kita dukung dia dalam pekerjaan misinya selanjutnya. Karena dia seperti Matius ikut langsung, bukan gape-gape. Jadi kita doakan dia supaya dia menjalankan tugas perutusannya dengan baik. Amin. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Terima kasih.
agunganmu tak terhingga samanya. Engkau berpastor bagimu dalam merdeka kita dan kecapi. Puji kebesaranmu tak terhingga samanya. Ku sembah Engkau kekasihku sejurang semesta. Engkau penebusku mahkota kehidupanku, ku puji Engkau selamanya. Api cinta di hati, nada setiaku padamu, Tuhanku bersaksi tentang cintamu Tuhan, ku bersyukur padamu sepanjang hidupku, karena cintamu Tuhan tak berubah selamanya. Ku mau bernyanyi bagimu dalam melodi syair indah merdu. Puji keagunganmu tak terhingga samanya. Ku mau bermasmur bagimu dalam merdeka kita dan kecapi. Puji kebesaranmu tak terhingga samanya. Ku sembah Engkau kekasihku sejurang semesta. Engkau penebusku mahkota kehidupanku, ku puji Engkau selamanya. Ku puji Engkau Tuhan selama-lamanya. Tuhan selamanya. Baik, saya mulai dengan teman-teman jubilaris. Mulai dari saya panggil nama, tolong berdiri dan menghadap ke umat ya. Suster Maria Litgardis Marta Oranya asal Maumere, sekarang bertugas sebagai Kepala Sekolah TKK Santa Maria Rosa Mistika Liliba. Suster Maria Fatima Yunbere asal Atambua, bertugas di Susteran RPM Nenuk sebagai pimpinan rumah. Suster Maria Elizabeth Tati Watun asal Lerek ya. Kita tetangga satu lingkungan, akan bertugas di St. Mary's Academy of Gua-Gua, Manila, Philippines. Suster Maria Margareta Punai asal Baumata, Kupang. Suster bertugas di Matani di Social Action kami, Pusat Karya Sosial. Suster Maria Kasamolan asal Lebau, Larantuka. Suster seorang bidan dan bertugas di rumah sakit kami, Rumah Sakit Muder Ignatia Soe TTS. Suster Maria Lucia Mane asal Bajawa, Mauponggo ya. Ya, Suster sebagai Kepala Sekolah TKK di Kada, itu di Belu ya. Malaka. Oh ya, Belu bisa, Malaka sendiri. Suster Maria Yuliana Lim
Dia juga seorang perawat bidan, sekarang bertugas di rumah kami di Filipina yang mengurus suster-suster yang sudah lanjut usia. Suster Maria Bernadette Letek Leton, asal Muda Keputu, Larantuka, seorang perawat, sekarang sebagai kepala rumah sakit kami di Mudar Ignatia di SOE TTS. Suster Hilaria Maria Menelelan, asal Eban, Kepamananu, suster sekarang pembina novis calon suster yang di Matani Penfui. Dan saya sendiri, Suster Maria Tasisia Tere Karangora, saya bertugas di RVM Wali Kota. Jadi, saya dipercayai untuk mengurus para suster RVM Indonesia. Berikut Suster Maria Marcelina Lodan RVM. Ini nanti 2 tahun lagi. Jadi asal Lembata di sini. Ya, iya. Sekarang bertugas di Susteran RVM OEKAM itu di TTS sebagai kepala rumah dan kepala asrama dan juga pengajar. Suster Maria Marieta Pegan Deram asal Uror. Suster sudah merayakan Perak berapa tahun lalu ya, Suster Eta? 2019 ya. Suster sekarang sebagai katekis dan pastoral di Paroki Santa Maria Mater Dolorosa SOE TTS. Lalu Suster Maria Veronica Tafuli, ini masih suster junior, bertugas di RVM Wali Kota di tempat jahit kami. Suster Maria Kristina Uba Bataona. Nah, dari nama sudah jelas ya asal nama. Suster sekarang di asrama kami depan Unika, asrama Merdeka. Lalu Suster Maria Bere, itu jelas orang Belu, Malaka. Ya. Suster adalah ekonom rumah, bendahara rumah kami di RVM Wali Kota. Lalu Suster Maria Marni Yulenta Nenobesi, ini juga masih junior. Suster bertugas di sekolah St. Mary's Music School kami di Wali Kota. Asal Kupang, Koputu, ya, paroki Kuasi Koputu. Itu masuk Sikumana ya. Oke. Suster Maria Yulita Ale asal Lobus. Lobus itu masih masuk TTS ya. Ya, suster ini dia yang bagian mencetak hostia ya. Suster Maria Agusta da Silva Pereira, Timor Leste, tapi dia warga negara Indonesia. Suster adalah asisten ekonom distrik. Lalu Suster Maria Angela Margareta Abanat asal SOE TTS, dia bertugas di ruang jahit. Dan sesepuh kami Suster Maria Agnes Likowatun, jelas asal Lerek ya. Suster bertugas di Pusat Spiritualitas Mudar Ignatia, di mana orang pergi untuk berdoa dan retret. Suster pembimbing retret ya kalau ada. Lalu masih ada di belakang Suster Maria Margareta Tetiwatun, kembar dari Suster Tati. Suster sedang libur, bertugas di Roma, Italia. Dan Suster Maria Novita Marsisimo asal Bajawa, juga sedang berlibur, bertugas di Roma, Italia. Saya kira itu saja ya. Suster yang foto-foto ini namanya Suster Marianti Teva asal Malaka. Ya, Suster adalah kepala rumah dari komunitas Pusat Spiritualitas di mana Suster Agnes berada. Itu saja saya kira. Terima kasih.